Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah. Ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hendrik Kusnayo MTH. Untuk memulai ibadah, Bapak Ibu saya jemput bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 15 ayat 1. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudari, mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Kita mengaku dosa secara responsorial, secara berbalas-balasan. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh-Mu yang teguh. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan, karena selamat daripada-Mu. Dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mohon melalui Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Kita menyanyikan bersama PKJ nomor 40 ayat yang pertama. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Saudara-saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah seperti ada tertulis dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14 yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihi. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita berdiri untuk bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana tercatat di dalam pertama Yohanes
pasal 4 ayat 19 hingga ayat yang ke-21. Amanat Hidup Baru pertama Yohanes pasal 4 ayat 19 hingga ayat yang ke-21 yang menyatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian berita anugerah bagi kita sekalian. Kiranya berita anugerah ini memampukan kita untuk terus melanjutkan karya-karya kebaikan kita. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari mempersiapkan diri masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu dan hidup sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan dari kitab Matius pasal 14 ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersukacita dan bergembira oleh karena kita memasuki bulan Agustus, bulan yang kemudian diperingati sebagai bulan kemerdekaan, karena beberapa waktu ke depan kita akan merayakan perayaan 17 Agustus. Walau demikian, di tengah-tengah suasana perayaan 17 Agustus, kita kemudian terus bergumul dengan berbagai pergumulan dunia, berbagai pergumulan bangsa, dan juga pergumulan-pergumulan internal kita sekalian. Dan dalam suasana pergumulan-pergumulan seperti ini, kita kemudian hari ini
mau belajar dari firman Tuhan, Injil Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Di bawah tema yang dipersiapkan adalah hati yang tertuju pada Allah akan berdampak positif bagi sesama. Sekali lagi, hati yang tertuju pada Allah akan berdampak positif bagi sesama. Saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan Injil Matius pasal 14 secara keseluruhan, kita akan berjumpa dengan peristiwa atau pengalaman sebelum cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Kita melihat bahwa sebelum peristiwa Yesus berjalan di atas air, ada dua peristiwa yang menjadi menarik dan penting. Peristiwa pertama adalah pada Matius pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-12, pada saat itu Yohanes Pembaptis dibunuh. Sebuah konsekuensi dari pelayanan. Kemudian pada ayat 13 hingga ayat yang ke-21, kita berjumpa dengan sebuah cerita tentang peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Dua peristiwa ini minimal berkontribusi bagi fisik, bagi stamina, bagi kondisi psikologi Yesus dan murid-muridnya. Dari dua peristiwa ini, kemudian di pasal 14 ayat 22 hingga ayat yang ke-33 sebagai bahan bacaan kita melihat bahwa setelah melewati peristiwa itu, secara khusus peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mendahului dia. Dan pada saat yang bersamaan Yesus juga menyuruh orang banyak untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Dan yang menarik adalah ketika Yesus memerintahkan kepada para murid dan meminta orang banyak untuk pergi meninggalkan dia, yang dilakukan Yesus adalah dia naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan ini hal yang sangat menarik. Ketika Yesus dengan sangat capek luar biasa sebagai manusia, bersama dengan para murid-muridnya yang mendampingi Yesus dalam peristiwa memberi makan 5.000 orang, itu pengalaman psikologi yang tidak mudah. Karena mereka harus berpikir bagaimana memberi makan 5.000 orang. Dari mana mencari dan mendapatkan makanan untuk memberi makan. Dan itu secara psikologi cukup menyita energi. Dan karena itu Yesus kemudian ketika murid-murid mendahului dia, ketika orang banyak pergi meninggalkan dia, dia naik ke atas bukit seorang diri dan berdoa di sana. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan, Yesus sebenarnya tidak naik ke atas gunung untuk buat YouTube. Di atas tidak selfie-selfie untuk kemudian posting. Dia naik ke atas gunung, ke atas bukit itu untuk berdoa. Ada dua catatan menarik. Selain berdoa, saya melihat dan memperhatikan bahwa Yesus sementara menaikkan syukurnya kepada Allah. Oleh karena sebuah peristiwa iman memberi makan 5.000 orang boleh terlewati dengan baik. Ketika dia bersyukur, ada makna evaluasi. Yesus mengevaluasi pelayanannya. Yesus mengevaluasi kerjasamanya dengan murid-muridnya. Dan dalam evaluasi itulah dia kemudian menyatakan kepada Bapaknya makna penyerahan dirinya kepada Bapaknya. Ini sesuatu catatan yang sangat menarik. Oleh karena kita melihat Yesus adalah anak Allah yang luar biasa, tetapi dia mau mengambil waktu untuk berdoa, mengambil waktu untuk mengevaluasi diri, mengambil waktu untuk kemudian menyerahkan diri seluruh pelayanannya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah berdoa, ia menyusul mereka. Yesus menyusul murid-muridnya. Yang menarik adalah, kalau kita memperhatikan konteks murid-murid, ini penting, agar ketika murid Petrus jatuh, kita tidak rame-rame untuk menyatakan bahwa Petrus tidak beriman. Konteksnya bukan di situ. Konteksnya adalah, ketika Yesus menyusul murid-murid, pada saat itu murid-murid menghadapi goncangan angin sakal. Angin sakal adalah angin yang datang tiba-tiba dari depan perahu yang berhadap-hadapan. Dan itu tidak ada pilihan lain kecuali kemampuan dari nahkoda, kemampuan dari orang yang menahkodai perahu itu, kejelian kemampuan dia untuk menghadapi angin itu.
Nah, murid-murid menghadapi konteks itu. Murid-murid dalam ketakutan yang luar biasa. Murid-murid dalam psikologi yang sangat tertekan. Mereka takut. Dan pada saat ketakutan itulah Yesus datang kepada mereka pada jam 3 subuh, jam 3 pagi, jam 3 malam dalam bacaan ini. Itu menunjukkan bahwa suasana sangat gelap dalam ketakutan yang luar biasa. Maka tidak heran ketika Yesus muncul, mereka mengira Yesus itu hantu. Secara logika itu masuk akal bahwa Yesus disebut sebagai hantu karena murid-murid dalam kondisi kecemasan, ketakutan yang luar biasa. Bapak Ibu coba bayangkan jam 3 subuh, Bapak Ibu bangun dari tempat tidur dan ada anjing gonggong di luar. Tiba-tiba kita melihat di luar ada yang bungkus putih lompat-lompat. Itu pasti ada suasana ketakutan. Nah, bayangkan dalam suasana ketakutan itu muncul lagi satu benda yang merayap-merayap muncul. Itu psikologi sangat mengganggu. Dan itu yang dialami oleh murid-murid Yesus. Dan pada saat itu, ketika dalam kondisi seperti itu, maka reaksi Yesus terhadap sebutan itu adalah menarik. Bahwa ketika murid-murid merasakan ketakutan yang luar biasa, Yesus menyatakan dalam ayat 27, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ini respon yang sangat menarik. Respon Yesus adalah tidak menyalahkan murid-murid karena murid-murid tidak mengenal Yesus. Ini menarik. Bahwa Yesus tidak langsung bilang, "Hei kalian itu kenapa tidak kenal saya padahal saya ini Yesus." Tidak. Yesus pertama-tama yang dilakukan adalah, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Karena secara psikologi Yesus tahu bahwa pada jam 3 subuh angin kencang itu ketakutan dan kepanikan yang luar biasa. Dan dari segi mujizat, kalau kita melihatnya dari aspek mujizat, Yesus berjalan di atas air, sebenarnya itu ada kekuatan yang membuat air bergelombang karena ada kekuatan ilahi yang terlibat dalam proses itu. Sehingga kemudian murid-murid mengalami ketakutan dan Yesus paham bahwa murid-muridnya dalam kondisi ketakutan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, ketika mendengar bahwa yang datang itu adalah Tuhan, dalam konteks ini adalah Yesus, reaksi Petrus adalah dia ingin berjalan di atas air seperti Yesus. Nah, salah satu murid yang dalam bahasa saya adalah tajili-jili ini adalah Petrus. Kita kalau membaca Petrus, kisah-kisah Petrus kan dia adalah murid yang tajili-jili. Reaksinya luar biasa. Sering kali ada muncul sesuatu dia selalu reaktif. Dia sangat reaktif. Nanti kalau kita lihat nanti di peristiwa-peristiwa Paskah misalnya, dia reaktif. Tapi kemudian ketika ditanya oleh seorang perempuan, dia justru menyangkal Yesus. Nah, ini sikap dari Petrus. Makanya ketika dia tahu bahwa itu Yesus yang datang, dia bilang, "Yesus, saya ingin pergi ke situ berjalan di atas air." Dan Yesus bilang, "Ayo kemari." Tapi persoalannya adalah ketika Yesus memberi kesempatan agar Petrus datang berjumpa dengan dia, pada saat itu Alkitab mencatat bahwa yang membuat Petrus jatuh, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, yang membuat Petrus jatuh adalah perasaan ketakutan dalam dirinya, bukan yang ada di luar dirinya. Jadi ketakutan Petrus itu membuat Petrus jatuh itu bukan aspek dari luar diri Petrus, tapi di dalam dirinya. Dia merasakan ada tiupan angin. Ketika merasakan tiupan angin itu, maka dia takut. Maka kemudian ketika dia takut, dia jatuh. Dan Yesus kemudian menyelamatkan dia. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat catatan-catatan dari ayat-ayat Alkitab ini, maka ada 3 pokok penting yang perlu kita perhatikan bersama, sehingga kemudian kita akan tiba pada penekanan pasal ini, penekanan perikop ini pada ayat yang ke-33. Pokok yang pertama adalah ada doa yang dinaikkan oleh Yesus. Dan ketika doa ini dinaikkan, ada makna evaluasi. Dan ketika makna evaluasi itu dilakukan, ada suasana memeriksa diri. Orang kalau mengevaluasi itu kan bahasa sederhananya kita curhat-curhatan, kita terbuka, kita saling memaafkan.
pelayanan ini dia terhentak di sini karena ada begini-begini. Jadi evaluasi itu bukan saling menghakimi, tetapi saling memeriksa satu terhadap yang lain. Kalau ada kurang-kurangnya kita pahami dan kemudian dievaluasi untuk diperbaiki ke depan. Yang kedua, setelah berdoa, maka Yesus melakukan apa yang saya sebut tadi soal evaluasi, dan kemudian langkah selanjutnya dari evaluasi adalah melanjutkan rutinitas untuk memberi buah. Dari hasil evaluasi, kemudian kita pergi ke tengah-tengah umat manusia untuk memberi dampak, berbuah kepada orang lain. Contoh sederhana adalah ketika Petrus jatuh, maka Yesus segera mengevaluasi sikap Petrus, dan ketika Petrus kembali bangkit dan kembali ditolong oleh Yesus, maka Petrus kemudian menjadi seorang tokoh yang luar biasa, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, sehingga dia kemudian terus melakukan itu dengan semangat yang baru. Hal yang ketiga, di balik peristiwa Yesus berjalan di atas air, ada pengakuan di ayat 33. Sesungguhnya engkau anak Allah. Ini misteri terbesar dalam perikop ini. Dari sebuah cerita yang biasa-biasa, dari cerita tentang ketakutan, cerita tentang hal-hal yang membuat manusia takut, tetapi kemudian semua orang yang ada di atas perahu itu kemudian menyaksikan mujizat yang luar biasa. Dan akhir dari cerita mujizat itu ada pengakuan bahwa sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Saudara-saudara sekalian, dari tiga pokok ini, maka firman Tuhan mengajak kita untuk melihat dan juga merefleksikan keberadaan kita saat ini, di mana kita telah tiba pada bulan Agustus setelah melewati pergumulan yang tidak mudah yang dilewati oleh bangsa, oleh gereja, oleh dunia. Saudara-saudara, kalau kita membayangkan sejak tanggal 2 Maret ketika pemerintah mengumumkan kasus pertama COVID di Indonesia, kalau tanpa pertolongan dan kuasa Tuhan, saya pikir kita semua terpapar. Karena di mana-mana kita berjumpa dengan berbagai kondisi yang tidak mudah. Tetapi Tuhan kemudian izinkan kita. Bukan karena kita kuat dan luar biasa, tidak. Kita seperti Petrus, kadang jatuh, kadang tajili-jili, kadang tidak meresponi apa yang disampaikan oleh Tuhan. Tetapi karena Tuhan Yesus dalam konteks ini selalu menawarkan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Maka itu menjadi ajakan bagi kita. Kalau sempat terjatuh karena kondisi-kondisi kehidupan, ingat pesan firman Tuhan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dengan pesan itu, maka hal yang menjadi sangat menarik bagi kita dari tema kita adalah hati yang tertuju pada Allah akan berdampak positif bagi sesama. Menunjukkan bahwa hati yang tertuju kepada Allah, hati yang berorientasi kepada Allah, hati yang selalu terfokus pada perkara Allah, akan selalu memberi buah kepada orang lain. Memberi buah dalam konteks yang sangat sederhana adalah berdampak positif ketika kehadiran kita dalam realitas kehidupan yang sesungguhnya. Firman Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita meresponi firman Tuhan, meresponi renungan ini dengan menyanyikan bersama NKB 204 ayat yang pertama. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah
Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah berdiri. Kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, mari kita mempersiapkan diri, kita menyampaikan seluruh pergumulan, syukur dan segala bentuk permohonan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau boleh menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami, hari lepas hari, bahkan tiba pada bulan Agustus tahun 2020. Ada perjalanan waktu yang tidak mudah yang kami lewati bersama. Tetapi ketika kami tiba dalam putaran waktu ini, kami sungguh menyadari, itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi sungguh-sungguh karena anugerah dan cinta Tuhan, yang Tuhan konkretkan dalam pengalaman perjalanan kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat pemberitaan firman Tuhan. Kami belajar dari peristiwa Yesus berjalan di atas air, yang menghadirkan 3 pokok hal yang menarik. Di atas semua itu kemudian ada pengakuan, Yesus adalah anak Allah, yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia dari segala hal yang menghalangi mata iman mereka yang tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa. Kiranya pemberitaan firman Tuhan ini menguatkan kami dalam menjalani hari-hari pergumulan kami yang tidak mudah ke depannya. Dalam keyakinan, Allah menyertai, menuntun dan memelihara, memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga bersyukur oleh karena dalam perjalanan kehidupan kami, Engkau selalu melimpahi kami dengan kebahagiaan dan sukacita. Secara khusus bagi mereka yang menikmati kebahagiaan oleh karena berjumpa dengan ulang tahun mereka, baik perkawinan maupun kelahiran. Kami berdoa secara khusus buat kekasih-kekasih kami yang menemui ulang tahun, dari kekasih kami Esmaingak pada tanggal 8 Agustus, Atius Lopayung pada tanggal 8 Agustus, dan juga Satrio Harimulyo Lateka pada tanggal 7 Agustus. Kami menyerahkan kekasih-kekasih kami, bapak-bapak kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau menyertai dan menolong mereka agar suasana ekspresi sukacita itu tersalurkan atau terekspresikan dalam karya dan pelayanan mereka masing-masing. Dan di atas semua itu mereka mau belajar dari penyertaan Tuhan untuk kelanjutan hidup mereka ke depan. Kami juga berdoa buat sahabat-sahabat kami yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka, tapi mereka juga bersyukur atas penambahan hari ulang tahun. Berkati mereka agar mereka terus terpelihara karena kebaikan dan cinta Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur atas penyertaan-Mu bagi semua umat-Mu di jemaat GKSS Makio Baji. Engkau berkati para tua-tua jemaat, Engkau berkati seluruh umat-Mu, para penatua dan diaken, pengurus OIG, dan semua unsur-unsur yang ada di dalam jemaat ini. Berkati setiap kegiatan dan pelayanan mereka secara khusus. Rencana ke depan teristimewa. Rencana untuk kembali beribadah pada bulan September yang akan datang. Engkau menyertai dan memberkati tim Satgas. Engkau berkati dan menyertai Ibu Pendeta. Engkau menyertai semua orang yang memberi diri untuk perbaikan-perbaikan dan persiapan-persiapan dalam new normal yang boleh dijalani secara bersama-sama. Jauhkan dari berbagai hal yang akan menghalangi niat umat-Mu untuk kembali berjumpa secara fisik dengan protokol kesehatan yang disepakati secara bersama. Kami juga berdoa secara khusus buat kekasih-kekasih kami ibu yang hamil. Allah menyertai dan memberkati mereka masa-masa penantian akan lahirnya kekasih mereka yang sementara ada dalam kandungan. Allah menyertai dan memberkati agar segala persiapan dan juga secara psikologi
mereka menantikan saat-saat bahagia itu dengan sukacita. Kami berdoa buat umat-Mu dalam segala pekerjaan mereka, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pelayanan. Allah menyertai dan memberkati. Secara khusus bagi mereka yang terkena dampak secara langsung selama masa pandemi COVID-19. Allah memberikan penguatan kepada mereka, berbagai upaya untuk kembali eksis dalam usaha, dalam pekerjaan. Allah terus menyertai dan memberkati. Kami berdoa buat adik-adik kami para mahasiswa dan juga semua, mulai dari TK hingga SMA. Allah menyertai dan memberkati mereka, biarlah masa studi yang dilakukan secara daring, Allah menyertai, menolong, menopang ekonomi keluarga, sehingga mereka boleh kemudian mengikuti semua proses itu dengan sukacita. Kami berdoa secara khusus buat semua sahabat-sahabat kami yang ada di Masamba, oleh karena bencana beberapa waktu yang lalu. Allah menyertai dan menguatkan mereka agar masa-masa itu dilewati dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah, buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat gereja kami, para pemimpin-pemimpin kami baik bangsa dan juga gereja. Allah berikan hikmat kepada mereka agar penataan pelayanan baik dalam aspek sosial kemasyarakatan maupun di dalam gereja boleh berjalan dalam tuntunan dan hikmat yang berasal dari Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat semua orang tua kami yang sakit dan juga semua umat-Mu yang mengalami sakit. Allah berikan pemulihan agar mereka perlahan-lahan menikmati pengharapan yang berasal dari Tuhan, dan pada saatnya nanti mereka terus menaikkan syukur kepadamu. Secara khusus kami berdoa buat Diaken Nova Tombo dalam proses penyembuhan. Allah menyertai dan memberkati kekasih kami agar proses ini boleh dilewati dengan sukacita. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Semua tim multimedia, pemain musik, pemandu lagu, kostor, dan semua orang yang memberi diri dengan sungguh-sungguh. Allah kiranya menyertai dan memberkati mereka. Bentuk kerjasama yang kami perlihatkan melalui pelayanan kami saat ini kiranya menginspirasi orang lain untuk selalu melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Kelanjutan hidup kami, masa depan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, seraya memohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan kepadanya sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyikan bersama PKJ 265 ayat yang pertama. Karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui dan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bapak Ibu, saya jemput bangkit berdiri, mari kita duduk. Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu kepada kami, terutama pengampunan-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah persembahan yang telah kami berikan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu, dan berkatilah kehidupan kami, agar kami diperkenankan hidup untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan Warta Jemaat Minggu 9 Agustus 2020. Yang pertama, atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Henrikus Nayuf, MTH, yang sudah menabur kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta selanjutnya. Yang kedua, terima kasih kepada Majelis Jemaat, Kantoria, Organis, dan Multimedia yang sudah mengambil bagian pada pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Selanjutnya, selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun sepekan yang lalu. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selanjutnya, saya akan membacakan hasil keputusan rapat majelis tentang rencana ibadah di gereja yang dilaksanakan pada hari Rabu 29 Juli 2020 pukul 15.30. Keputusan pertama, ibadah rencana dilaksanakan pada minggu pertama bulan September 2020 dengan ketentuan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan, antara lain: yang pertama, jemaat wajib memakai masker. Yang kedua, sebelum memasuki ruang ibadah, jemaat harus mencuci tangan dan dilakukan pengukuran suhu oleh gugus tugas. Yang ketiga, bagi jemaat yang mengalami demam, flu, dan mengidap suatu penyakit kronik, tidak disarankan untuk sementara waktu mengikuti ibadah di gereja, tetapi melalui live streaming. Yang keempat, jemaat yang berusia di atas 60 tahun dan mempunyai komorbid atau penyakit kronik juga tidak disarankan sementara waktu untuk mengikuti ibadah di gereja, tetapi juga melalui live streaming. Keputusan yang kedua, ibadah rencana dilaksanakan satu kali saja pada pukul 8 pagi dengan kapasitas jemaat 50 jemaat. Tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan 2 kali ibadah melihat perkembangan penurunan pandemi COVID-19 dan juga melihat jumlah jemaat yang hadir. Keputusan yang ketiga, lagu atau pujian maksimal 4-5 lagu saja dan 1 bait. Keputusan yang kelima, yang keempat, untuk gugus tugas dikoordinir oleh majelis yang bertugas setiap minggu dan didampingi 2 orang dari masing-masing OIG, PKB, PPR, dan Pemuda. Setiap majelis dan OIG yang bertugas wajib mengecek gereja dan perlengkapan ibadah setiap Sabtu sore, dan gugus tugas dipimpin oleh Bapak Penatua Freddy Erens Pinontoan. Keputusan selanjutnya, setelah ibadah, tidak diperkenankan untuk kumpul atau bercerita di dalam maupun di luar gedung gereja, tetapi langsung kembali ke rumah masing-masing. Keputusan selanjutnya, untuk ibadah rumah tangga juga dikoordinir oleh masing-masing majelis wilayah, tetapi tidak menutup kemungkinan majelis bisa mengambil bagian di wilayah yang lain. Dan rencana akan dimulai minggu pertama September setiap hari Rabu pukul 17.00 atau waktu bisa ditentukan oleh keluarga yang mengambil bagian. Dan setiap hari Rabu ada 5 kakak yang akan dilayani dan 1 kakak per wilayah. Demikianlah hasil keputusan rapat, dan sekian warta jemaat pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Untuk mengakhiri ibadah, kita angkat satu pujian PKJ 239 ayat 1. Perubahan masa di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang celah sejak Yesus di